Bagaimana aturan zakat fitrah sesuai dengan sunnah? 2,5 kilo beras, makanan pokok tentunya. Makanan pokok, jangan ganti dengan duit. Kecuali duit itu kita kasih ke masjid, kasih ke lembaga, nanti dibeliin beras, makanan pokok dibagi boleh. Tapi kalau kita nilai 2,5 kilo beras itu misalnya 30.000, kita kasih Indonesia 30.000, ini nggak ada dalilnya. Karena fitrah itu jelas makanan pokok dalam hadis dikatakan. Orang kalau biasa kurma ya kurma, gandum ya gandum, ya beras ya beras. Antum mau kasih uang, sedekah. Lain lagi itu, jangan zakat fitrah. Lain, fitrah itu memang makanan pokok. Gitu. Jadi jangan diganti teman-teman sekalian. Gitu. Dan itu dikeluarkan batasnya sampai sebelum sholat Idul Fitri. Gitu. Boleh antum dari awal Ramadan sudah kasih ke masjid. Ini buat zakat fitrah saya ya. Panitia masjid sudah boleh ngumpulin, gak ada masalah. Tapi alokasinya itu di akhir Ramadan, gitu kan? Tepatnya tentu di malam Lebaran. Malam Lebaran. Kemarin yang tanya saya, Ustaz, malam Lebaran biasanya banyak pengurus masjid pun mudik. Ya jangan terima zakat fitrah. Nah, jangan urus zakat fitrahnya orang kalau antum mau mudik. Nggak bisa. Tinggalin amanah, gimana caranya? Ya harus urus kalian. Atau kasih ke kota-kota, ke kampung-kampung yang langsung alokasikan nanti di sana. Oke, nggak ada masalah, gitu kan? Tapi jangan ditinggalin amanah. Nabi itu bayar zakat fitrah pakai apa Pak Ustaz? Pakai 4. Yang pertama tamrin, korma. Yang kedua qamhin, gandum. Yang ketiga zabib, kismis. Yang keempat aqid, susu kambing yang dijemur kering, mentega. 4. Tak ada Nabi pernah bayar pakai beras. Kalau ada orang mengatakan bid'ah bayar zakat fitrah pakai duit, pakai beras pun bid'ah. Karena Nabi tak pernah bayar pakai beras. Jadi kenapa berani orang bayar pakai beras? 4 ini makanan pokok. Maka kita bayar makanan pokok. Orang Pekanbaru makan nasi, bayar beras. Kalau tinggal di Papua, bayar sagu. Kebetulan situ makan tiwul, bayar gaple. Gaple, tiwul, bukan bala anam. Tiwul itu bahan mentahnya gaple namanya. Ubi yang dijemur, dibiarkan sampai berjamur. Enak tenan nih mas. Tuh. Nah, Ustadz Abdul Somad selama ini bayar pakai apa? Saya pribadi bayar pakai beras. Tak pernah pakai duit, tidak. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit karena mazhab Hanafi membolehkan. Satu mazhab membolehkan Hanafi. Yang pakai beras, makanan pokok 3. Maliki, Syafi'i, Hambali. Silakan pilih. Tak jadi masalah. Saya tanya mahasiswa saya, zakat fitrah beratnya 1 sa'. Berapa 1 sa' itu? 50 kilo pak. Gitu. Itu 1 sa'. 1 sa' 4 mud. 1 mud 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. 1 sa' 4 mud, 1 mud 7 on setengah, maka 1 sa' itu 3 kilo. Saya dari dulu bayar 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan yang ikut ketentuan Kemenak 2 kilo setengah. Yang 2 kilo setengah itu ijtihad ulama juga. Tapi kalau ada yang berat, kita pakai yang berat. Dalam beribadah begitu. Kalau ada doa panjang, pakai panjang. Kalau ada yang lama, ikut yang lama. Kalau pakai berat, pakai berat. Karena kelebihannya itu ternilai sedekah. Tapi bentuknya analogi, kias. Kias. Misal, kita mau zakat ya. Zakat misalnya. Bapak Ibu pakai apa? Beras, Masya Allah. Silahkan cek di zaman Nabi. Tolong carikan di hadis Nabi. Cari ya. Cari silahkan. Anda cari pernah nggak Nabi zakat pakai beras? Sampai kiamat kurang 2 hari, Anda nggak akan temukan. Betul, sehari lagi kita buat sadar, ngapain nyari-nyari gitu kan? Silahkan cek dari hadis, jangan hadis sahih lah, hadis paling palsu aja nggak ada. Di pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena nggak ada, nggak ada. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Lalu apakah Anda katakan kalau yang zakat pakai beras kemudian bid'ah? Tidak. Ini metodenya kias, karena Nabi zakatnya pakai kurma atau gandum. Nah, kurma gandum ini dilihat sebagai makanan pokok. Kata Muawiyah, ya beliau katakan saat menjabat gubernur di Damaskus, beliau katakan hadzani irqon, ini makanan pokok. Jadi kalau satu penduduk makanan pokoknya misalnya bukan kurma dan gandum, dia boleh kemudian berzakat menggunakan itu. Ya walaupun contohnya tidak ada, tapi dalilnya ada dengan menggunakan metode kias. Bapak Ibu apa makanan pokoknya? Alhamdulillah. Kalau saya bukan, saya nasi ya. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang punya tembolok. Ya, ayam beras, bebek beras, ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kami nasi, ya sumbernya dari beras dimasak terlebih dahulu. Alhamdulillah. Baik. Karena sumbernya
ya makanan pokoknya nasi, sumbernya dari beras, maka boleh berzakat menggunakan beras. Contohnya nggak ada, tapi dalilnya ada. Paham sampai sini? Ada sebagian orang yang berpandangan bahwa tatkala dia mengeluarkan zakat fitrah, sudah selesai kewajiban dia mengeluarkan zakat. Padahal zakat fitrah ini hubungannya dengan puasa. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr." Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr. Jadi hadisnya itu zakatul fitr, bukan zakatul fitrah. Walaupun sebagian ulama berpendapat ya disebut zakatul fitrah atau zakat fitrah dikarenakan diwajibkan atas setiap manusia. Fitrah itu bisa berarti jiwa manusia, setiap jiwa wajib. Tapi Nabi alaihissalam atau para sahabat menyebutnya zakatul fitr. Itu diwajibkan oleh Nabi alaihissalam satu sok dari kurma, satu sok dari gandum yang diwajibkan atas hamba. Jadi kalau kita bicara zakatul mal, orang kaya yang wajib. Ini diwajibkan atas hamba. Atas orang merdeka, zakar, lelaki, wanita, kecil, besar dari kaum muslimin. Dan Nabi SAW memerintahkan agar dibayarkan itu sebelum orang-orang pada sholat Idul Fitr. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwasanya disyariatkannya zakatul fitr ini tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath, yaitu untuk menyempurnakan ibadah orang yang puasa. Untuk menyucikan ibadah orang yang puasa, mungkin ada ucapan sia-sia, ada ucapan jorok, maka zakatul fitr ini menyempurnakan ibadah puasa dia. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Itu zakatul fitr. Makanya wujud zakatul fitr, jumhur ulama berpendapat adalah makanan untuk memberi makan kaum masakin dan fuqara. Jadi orang yang punya kelebihan harta pada hari itu, punya kelebihan makanan di rumah dia, dan dia bisa mengeluarkan zakatul fitr, maka dia keluarkan. Tidak harus sampai nisabnya seperti nisabnya zakatul mal. Dan satu sok, terkenal di Indonesia ini, satu sok itu 2,5 kilogram. Sejatinya sok itu bukan ukuran timbangan, tapi ukuran liter. Satu sok itu 4 kali ini. Dan ternyata MUI Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa. Jadi anjuran ketika mengeluarkan zakatul fitr itu 3 kilo. Berikan kepada masyarakat. Kalau mau ditambahi telur atau apa, fadhal. Bagaimana hukum bayar zakat fitri dengan uang? Ini khilaf di antara para ulama. Madzhab Abu Hanifah membolehkan. Yang lebih afdal adalah dengan apa? Dengan makanan. Karena memang ilahnya adalah kata Rasulullah SAW, tu'matun lil masakin, makanan buat orang-orang miskin. Bayarlah zakat fitrah, kenapa? Apa? Tuhratun lis shaimin wa tu'matun lil masakin. Fungsi di antara zakat fitrah adalah untuk membersihkan apa? Orang yang berpuasa dari lagu rafas, dari omongan-omongan dia tatkala berpuasa, mungkin ada omongan kotor atau ghibah dan yang lainnya. Yang kedua adalah untuk beri makan kepada fakir miskin. Oleh karenanya zakat fitrah itu bukan untuk memperkaya si miskin, tidak, tetapi agar si miskin di hari Id ikut bersenang-senang karena dia tidak kelaparan. Oleh karenanya kita membayar dengan bentuk apa? Beras, agar dia bisa masak dan dia bisa ikut makan. Bagaimana kalau dibayar dengan uang? Ini khilaf di antara para ulama, ya. Ada khilaf di antara ulama, dan mazhab Abu Hanifah membolehkan karena kesenangan bisa diperoleh juga, bukan hanya makanan, bisa dibelikan baju dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang lebih hati-hati adalah dengan apa? Dengan beras. Ya, kalau ada yang bayar dengan uang, kita tidak memilih pendapat tersebut, namun tidak boleh kita sesat-sesatkan karena ini khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya sendiri ya jelas dengan beras karena lebih hati-hati, dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan jumhur madhab Hambali, madhab Maliki, zakat fitrah adalah dari makanan pokok yang kita makan. Apa yang kita makan selama ini? Kalau makanan pokok kita adalah nasi, berarti beras yang kita keluarkan. Satu sok
1 sok adalah 4 kali genggam. Kalau 1 mud 4 kali mud. Kalau mud 1 mudnya kurang lebihnya 6 on sampai 7 on, maka jatuhnya ada 2,4 sampai 2,8. 2 kilo, 4 sampai 2 kilo, 8 antara itu, takriban perkiraan. Baik, ini adalah madhab Syafi'i. Kemudian dalam madhab kita Imam Syafi'i memang tidak bisa dikeluarkan dalam bentuk uang. Tapi di sana ada madhab besar, madhab Imam Abu Hanifah, yaitu bisa diganti dengan uang, dan itu juga yang diambil oleh Imam Romli ayah. Ada Romli anak, Romli ayah. Berfatwa demikian, itu memperkenankan dengan tegas beliau, tanpa pakai syarat, langsung boleh diganti dengan dirham atau dinar atau uang. Maka apalagi kasus ini, karena kami mendengar juga kalau beras kayaknya ribet nanti pembagiannya, bagi-baginya seperti apa, gimana kalau diganti dengan uang? Dalam keadaan normal pun boleh kita ganti uang. Mungkin mana yang lebih tepat, yang lebih nyaman bagi sang fakir itu sendiri. Bahkan bisa jadi di hari ini sangat lebih perlu kepada yang namanya uang daripada beras, karena beras mungkin sudah ada tapi lauk belum ada. Karena ini pendapat imam besar madhab Malik Hanafi, maka nggak usah ragu, jika ingin menggunakannya ikutlah madhab Hanafi. Adapun sebagian yang mendiskusikan tentang kalau taklidnya itu kan bagaimana, taklidnya karena harus ikut hitungan takarannya madhab Hanafi. Sudahlah, ulama sudah menjelaskan, ikutlah saja langsung ukurannya madhab Syafi'i, kemudian diganti dengan uang. Dan juga di dalam madhab Imam Abu Hanifah sendiri ada 2 misalnya. Kalau yang dizakati itu adalah semacam bur, atau kurang lebih bur itu beda dengan syair ya. Bur atau zabib, kemudian syair sama korma. Kalau korma satu sok, kalau zabib setengah sok, 1,6. Jadi kalau perbedaan di antara mereka, bukan perbedaan, di dalam madhab Hanafi sendiri ada yang setengah sok, ada yang 1 sok. Setengah sok kalau kita mengeluarkan bur atau mengeluarkan zabib. Zabib itu adalah kismis, anggur yang dikeringkan. Mungkin ini lebih mahal begitu jadinya. Kalau korma atau syair maka 1 sok. Baik, 1 sok dengan separuh sok. Kalau 1 sok di dalam madhab Imam Abu Hanifah rata-rata kalau kita lihat itu sampai 3 kilo lebih. Tapi setengah soknya tentunya 1,6 saja. 1,6. Antara 1,6 kemudian ke 3 kilo. Kalau seandainya kita ngambil madhab Syafi'i, kemudian ngikut madhab Hanafi menjadikan uang, nggak akan terlalu jauh. Nggak turun ke bawah 1,6, tidak ke atas. Pas sudah. Ini untuk menggampangkan.